Peristiwa demi peristiwa bullying masih terus terjadi di wilayah sekolah. Kasus kekerasan ini telah lama terjadi di Indonesia. Bahkan, isu ini akan menjadi sangat serius karena membahayakan kondisi psikologis pada korban. Kebiasaan dalam perundungan, pembulian, dan kekerasan terjadi di berbagai sekolah dari universitas, SMA, dan SMP, bahkan sampai SD. Lalu, bagaimana cara menghindari bullying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok Insinyur Soekarno, akan membahas tentang perundungan atau bulian. Nah, isu ini terdapat 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama, apa sih bullying itu dari segi pelanggaran HAM? Yang kedua, seperti apa ya contoh kasus pembulian di kalangan pelajar? Yang ketiga, apa akibat yang ditimbulkan dari pembulian? Yang keempat, gimana sih solusi untuk kita menghindari pembulian? Nah, itu semua akan kami bahas di video ini ya. Oh iya, kira-kira apa ya makna bullying itu? Pengertian perundungan atau bullying menurut Komnas HAM adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi untuk melukai orang tersebut atau membuat orang tersebut tertekan trauma, depresi, dan tidak berdaya. Bullying itu dari segi pelanggaran hak asasi manusia merupakan perundungan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kebebasan Manusia Pasal 66, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dengan kata lain, anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Dan setiap pelaku bullying yang melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan sanksi pidana selama 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kasus pembulian di kalangan pelajar. Berikut contoh kasus pada pembulian di kalangan pelajar. Kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Kontak verbal langsung seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Ada 3, yaitu perilaku nonverbal langsung atau melihat dengan sinis, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang kedua, ada perilaku nonverbal tidak langsung atau mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang ketiga, pelecehan seksual. Kadang dikategorikan perilaku agresi, fisik atau verbal. Dan ini beberapa akibat yang ditimbulkan dari perundungan. Yang pertama, gangguan mental. Gangguan mental ini memicu beberapa faktor seperti rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, gelisah, hingga sampai menggunakan obat-obatan. Yang kedua, keinginan menyakiti diri sendiri. Perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri. Faktor ini terjadi sebab pernah mengalami penindasan maupun trauma yang mendalam. Yang keempat, stres dan depresi. Penyakit ini sangat berdampak buruk pada mental, suasana hati, perasaan,
hilangnya makan, dan terkadang timbulnya rasa mengamuk. Yang kelima, ingin membunuh diri. Terjadi setelah korban merasa depresi, lelah, putus asa, dan merasa sakit yang luar biasa. Yang keenam, rasa marah yang meluap-luap. Sang korban mulai sensitif, emosi, marah, tidak sabaran, dan benci di setiap keadaan. Lalu, bagaimana solusi kita untuk menghindari perundungan? Ada beberapa macam solusi bagaimana cara menghindari perundungan atau bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi kita, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan atau tingkatkan rasa percaya diri, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses, tidak mudah terpancing untuk melawan seseorang, dan yang terakhir, jangan pernah menunjukkan sikap takut atau sedih kita kepada seseorang. Ingat, kekerasan dalam bentuk apapun itu akan berpengaruh sekali dengan kehidupan seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.